Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Nah, tepatnya mungkin di bulan Februari ini ya. Jadi, buat teman-teman semua, mari merapat, mari melimpir ke sini, kita sama-sama bahas. Mungkin kan pasti kita semua sudah pernah jatuh cinta ya dari remaja. Pastinya ya, kayaknya ada nggak sih yang nggak pernah? Nah, seringkali kan kita tanya tuh, dari mana ya datangnya cinta itu? Ada tuh satu quote tuh, Elvin udah datang. Hai Elvin. Hai. Iya, ini kalau di Ya, masa pandemi ada quote tuh tentang cinta. Ini baru baca di Facebook. Dia bilang gini nih, apa? Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke hati. Dari mana datangnya kecewa? Dari langsung ketemuan lagi. Berarti beda. udah beda ya. Iya, beda dengan foto maksudnya gitu ya. Jadi ternyata bisa ikut ini ya, apa? Kekecewaan juga bisa terjadi gitu ya. Nah, seringkali nih di bulan Februari biasanya kan orang akan bilang ini bulan cinta nih, ya kan? Semua merayakan hari Valentine, terus hari apa? Hari ulang tahun. Kayaknya gue doang ya. Terus apa ya? Penjualan coklat meningkat. Bener, gitu kan? Terus apa ya? Menyatakan perasaan di bulan Februari biasanya begitu. Nah, jadi kalian nih Elaborasa di bulan ini mau bahas tentang perasaan cinta itu sendiri. Nah, kalau dari apa ya, pernah nggak sih kamu ngerasa nih pas jatuh cinta setiap perilaku kita jadi berubah? Ya ya, biasanya kok jadi aneh ya. Dulu saya nggak kayak gini loh, gitu ya. Terus dia datang tiba-tiba nggak diundang, tapi ternyata memang benar. Iya kan ya, dia kalau misalnya bahas nanti kita akan bahas bahwa ternyata itu bisa datang tiba-tiba tanpa penyebab. Jadi kalau kita tanya kenapa kamu jatuh cinta, saya juga nggak tahu kenapa. Dan kenapa suka sama orang ini juga dia bingung mau mau menjelaskannya seperti apa. Nah, mungkin nih buat Elvin dan saya mau bahas tentang jatuh cinta pada ini ada langsung baru buka pertanyaan, baru buka sesi udah ada yang bertanya nih bedanya jatuh hati sama jatuh cinta apa bedanya? Beda bahasa kali ya, Vin ya? Oh, beda banget. Kalau jatuh hati, hatinya jatuh. Kalau kalau jatuh cinta, nggak bercanda. Tapi selama ini kan kita suka Mm, bilang tuh perasaan cinta itu adanya di hati, di heart, di jantung. mm, mm, Tapi ternyata kalau kita pelajari ya dari teori psikologis, terus dari ilmu neurobiologi, ternyata pusatnya itu di otak kita ya. Ternyata juga nanti mungkin kita akan sama-sama diskusi nih. Jadi kita bahas mana dulu nih kayaknya. Definisinya nih, Vin. Kalau menurut lo Iya. yang dimaksud cinta itu apa sih? Nah, cinta itu kan secara konvensional kita mikirnya ya, apa namanya? Ada dua orang saling tertarik, kemudian dua orang itu kayak ingin bersama, Hmm. ya kan? Dengan segala bentuk seluk-beluk dan lika-liku dan berbagai perasaan yang campur aduk yang apa ya? Jadi sumber bahan buat sinetron, buat buku, buat film gitu kan. Dan paling Buat laris. puisi. Yoi, laris. Apalagi kalau pemusik kan, udah Hmm. itu nggak bakal habis tuh bahannya. Hmm. Nah, tapi dari antara semua itu sebenarnya cinta itu kan eh, gimana ya? Itu luas. Orang bilang cinta itu misterius. Ya, Hmm. nggak salah sih, karena sampai sekarang pun riset tentang cinta itu kan nggak habis-habis, ya kan? Baik dari sisi Benar. psikologisnya, baik dari sisi Hmm. kedokterannya itu sendiri, baik dari sisi neurobiologisnya sendiri, kan kita belum memahami secara benar perasaan cinta itu apa Hmm. sih, gitu. Tujuannya apa, dan segala macam. Tapi kita nggak akan, kayaknya kita nggak akan terlalu dalam ya. Tapi definisi dari Hmm. cinta itu sendiri adalah, eh, kalau menurut kalau menurut gue lebih ke arah satu
kompleks perasaan yang mendorong kita untuk eh, menyatu dengan orang lain, dengan spesies kita, Hmm, ya iya. kan? Membentuk suatu kesatuan, ya Jadi kan? ada tujuan Kita bisa, biologisnya juga ya. mm-mm. Mm-mm. Jadi Dan kalau mau benar-benar menghilangkan romantisme dari pengertian itu istilahnya nih ya, kita kenapa sih bisa apa namanya bisa bersama dengan orang lain gitu? Kan setiap dari kita itu kan unik ya, berbeda-beda ya. Mm, mm, Nah, nggak mungkin nggak ada konflik kan ya. Nah, tanpa adanya cinta, konflik itulah yang akan menyebabkan kita nggak bisa bersama dengan orang lain siapapun itu, iya kan? mm, Nah, justru cinta itu yang memodulasi, yang membuat kita, oh ya, eh, ya ada bagian yang dimana kita nggak cocok, ada bagian dari diri dia yang bikin saya marah, yang bikin saya kecewa, bikin saya sedih, tapi ya udah, kan udah cinta. mm, 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 mm. Jadi makanya katanya kalau cinta itu kan adanya di perasaan katanya gitu ya. Kadang kalau perasaannya Mm-mm. sudah berlebihan, maka pikiran atau logikanya juga berkurang gitu ya. Biasanya seperti itu katanya Nah, ya. Nah, terus mm-mm. efeknya juga beda-beda, berjuta rasa. Makanya katanya kan berjuta rasa. Ternyata setiap orang itu eh, beda-beda hasilnya gitu ya. Ada sampai yang Mm-mm. jadi lebih baik gitu. Malah ada juga yang jadi cemas atau muncul gejala-gejala yang seperti orang bilang, kok seperti kamu gelisah, depresi kali ya? Ternyata enggak, ternyata dia mengalami jatuh cinta. Bisa juga seperti itu ya. Iya ya, Kalau ada orang yang ada orang yang kayak kok kok nggak bisa berkegiatan nih orang gitu, apa sakit ya? Oh enggak, lagi jatuh cinta doang. nggak konsen Bener gitu ya. ya. Heeh. Nah, em, itu kalau dari apa namanya, kalau dari sisi ilmu psikologinya kan, eh, ini orang orang psikologi itu emang suka iseng ya, kayak apa namanya, ada perasaan tuh bener-bener diselidikin sampai dibelah-belah, strukturnya apa sih yang membangun suatu cinta itu. Nah, ini salah Hmm. satu teori yang paling populer di psikologi itu kan, cinta itu punya 3 pilar, Hmm. yaitu uh, intimacy, yaitu perasaan saling mengenal satu sama lain, bukan perasaan sih, emang saling mengenal satu sama lain, intimacy. Passion, yang dimana Hmm. ada ketertarikan dan keinginan untuk bersama terus, nah itu disebutnya passion, termasuk gairah, seks, dan semua itu kan sebenarnya bagian dari cinta juga. Sama komitmen, komitmen untuk saling bersama gitu. Hmm. Jadi ada tiga ya, tiga maksudnya apa ya? Mm-mm. Itu dikategorikan gitu ya. Itu bisa jadi ini nggak sih? Jadi proses. Jadi awalnya dulu dia ada ketertarikan dulu, Mm-mm. eh, terus ada passionnya dulu, terus daya tarik, baru dia intimacy. Bisa seperti itu juga atau kebalikannya ada langsung aja terikat dulu tanpa ada eh, passion dan daya tariknya juga seperti itu ya ternyata ya. Nah, itu Kalau sebenarnya tergantung dari setiap kasus, dan kalau kita lihat nih ya, eh, hmm, yang zaman sekarang sama yang zaman dulu ternyata beda gitu. Jadi hmm, kalau dibilang cinta itu mulai dari mata turun ke hati, mulai dari Facebook hmm. turun ke hati. Nah, itu kan cuma terjadi itu kan cuma terjadi karena ini ya era era Facebook, era Hmm, internet gitu kan. Kalau dulu kan hmm, dari mata turun ke hati. Tapi kalau dari dulunya lagi itu bukan dari mata, hmm. dari mak Dari mana? comblang, Dari intimasi malah. Dari langsung dari diikat gitu. dari oh iya, dari komitmennya dulu, Dari dari mak komitmennya dulu. comblangnya dulu, Hmm. kan gak Iya kenal. ya, kalau dulu orang tua kita kayaknya gitu juga ya. Dikenalin terus ya atau ini ta'aruf. Kalau misalnya eh, yang muslim kan ya, dia mengenal ta'aruf kan, itu kan nggak pertama nggak ada passionnya dulu kan. Mereka langsung Mm-mm. dicomblangin seperti itu ya. Iya, itu Hmm. langsung mulai dari komitmen. Nah, dan praktik ini tuh malah walaupun mulai menurun popularitasnya, masih cukup banyak terjadi di ini, Hmm. di India, ya kan. Hmm. Di mana mereka itu dicomblangin dulu, mereka tidak mengenal satu sama lainnya, nikah dulu, baru kenalan.
Jadi mulainya itu bukan dari yang tipikal film-film Hollywood. Kalau film-film Hollywood itu lebih ke arah passionnya dulu, cinta Hmm. pada pandangan pertama, gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Apa Jadi yang begitu dia terjadi tuh? masuk gitu kan, tiba-tiba Mm-mm. terang gitu kan. Nah, Mm-mm. Tapi nah itu kalau berdasarkan teorinya, ah, gimana gimana? itu yang passion itu yang pada cinta pada pandangan pertama itu kan biasanya unconscious mind ya katanya ya, tidak disadari. Mm-mm, Jadi kan dia datang tiba-tiba, mendadak gitu. Makanya ada tuh lagu bilang cinta datang tiba-tiba, memang pada pada dasarnya memang seperti itu, bukan kita mm-mm, merencanakan gitu ya. betul. Mm. Bukan sesuatu yang bisa dipaksakan atau direncanakan. Nah, justru di bagian sinilah ya, apa namanya, kayak kayak karena begitu misteriusnya, itu jadi bahan, jadi bahan Hmm. cerita yang menarik buat Hollywood, jadi bahan cerita yang menarik buat ditulis di buku dan segala macam kan. Tapi itu lagi-lagi itu cuma satu pilar dari cinta, yaitu passion. Gitu. Hmm. Passion itu kan pilar yang dikarakterisasi dengan kita tertarik dengan orang yang baru kita temui. Kita sangat tertarik dengan orang yang baru kita lihat. Ini belum masuk Hmm. kenalan gitu. Tidak mengenal Mm-mm. satu sama lain. Mm-mm. Nah, ada sesuatu dari dia yang membuat kita kayak pengen kenal lebih jauh, pengen deket terus, dan kadang perasaan itu sebegitu besarnya itu sampai ke level yang kadang membuat kita takut. Ya kan? Kenapa bisa takut? Mm-mm. Karena kayak kan kita udah bahas di elaborasi sebelum-sebelumnya ya kan, kalau apa namanya, proses badan kita itu sangat berkaitan dengan pikiran dan perasaan kita ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, biasanya kalau passionnya itu lagi menggebu-gebu, apa yang terjadi? Kalau istilah di bahasa Inggris kan ada butterfly in the stomach, ya kan? Iya, Kayak iya. kupu-kupu Kupu-kupu menari-nari di perut. di perut. Mm-mm. Nah, Jadi itu gelisah. kenapa tuh, Dok? Nah, jadi Gelisah, ini susah kan makan, susah. benar. Ini kita sambil nyambungin dengan neurobiologinya ya. Bahas. Ini kan ada pertanyaan juga nih dari Roynal. Dia bilang gini, menurut Steinberg ada 3 bagian. Tadi memang kita mau jelasin ini nih. Nah, yang datang tiba-tiba itu gairah. Gairah itu kan tadi passion. Jadi memang tanpa sebab. Misalnya ya tiba-tiba kita ngelihat cowok ganteng atau cewek cantik yang memang sesuai, aduh ini tipe gua banget nih, gue suka banget. Ada ya, pernah kan ngerasa seperti itu? Padahal kita sebenarnya belum terlalu kenal orang ini siapa. Cuma pas eye contact aja gitu, terus kita merasa ada gairah gitu. Nah, ini yang datang tiba-tiba. Apa yang terjadi, yang dibilang cinta pada pandangan pertama ini, itu adalah testosteron yang meningkat. Mungkin ada tujuan biologisnya juga yang tadi kita sebutkan ya. Nah, banjir testosteron ini bikin libidonya naik. Makanya ada tadi butterfly stomach itu karena libidonya naik. Makanya ada eager untuk ngejar, untuk cari tahu ini siapa ya. Jadi pengen lebih deket lagi, eh, makhluk cantik di dunia ini siapa ya. Gitu kan biasa ada ya puisi-puisinya gitu ya. Cari tahu rumahnya di mana, cari tahu temennya siapa, berusaha kenalan. Nah, ini yang terjadi pada saat di passion tadi ini gitu. Oh ya tadi apa katanya ta'aruf itu istilah tunangan. Oh oke, thank you ya. Nah, udah kasih info. Mm-mm. Nah, Nah, iya. Terus kenapa bisa sampai ini ya, perutnya merasa nggak enak gitu? nah, jadi pada saat udah ada daya tarik, kan rasa gembira, excited banget itu bisa bikin banjir dopamin. Nah, si dopamin yang berlebihan ini itu bikin kayak apa ya? Kayak orang itu efeknya di reward system, efeknya kayak orang pakai narkoba kali ya, karena dia dopamin yang banjir itu kan kayak efek narkoba gitu. Terus dia menghasilkan banyak norepinefrin. No, norepinefrin ini yang bikin jantung berdebar-debar, kayaknya ususnya kok jadi lebih apa ya, Lebih peristaltik apa melilit. tuh? Iya, lebih melilit gitu. Terus bisa flashing, jadi apa namanya, tersipu-sipu kemerahan di pipinya, bisa seperti itu. Ternyata efeknya juga sampai ke tubuh perasaan itu. Yang tadinya jatuh cinta terus sampai refleksnya ke tubuh juga
Hmm. gitu. Terus pada saat ini, nah terus yang gue baca lagi nih Vin, Mm-mm. ternyata dopamin sama serotonin itu kerjanya sinergis opposite. Jadi kan dia banjir dopamin nih di otak kita pada saat jatuh cinta. Mm-mm. Tapi itu yang membuat kayaknya kita pengen banget itu ketemu terus, pengen menghabiskan waktu berdua. Kayaknya pokoknya lebih apa ya? Nah, kelihatan ya sampai kayak berhalu gitu loh. Ngeliatin orang, ih kayaknya mirip dia deh. Ya kan ada ya. Terus Iya, eh, nyari-nyari koneksi. iya bener Apa-apa kan? disambungin ke dia. Nah iya, karena itu banjir Mm-mm. dopamin tadi. Tapi karena dia kerjanya sinergi opposite dengan serotonin, jadi pada orang yang jatuh cinta, itu serotoninnya justru berkurang. Makanya Mm. kenapa eh, ada gejala OCD, jadi kayak obsesif, kayak ngecek-ngecek, kayaknya perasaan itu nggak nyaman, kayak kosong, kayak rasa nggak aneh gitu loh. Nah, itu yang membuat jadi kepikiran, mau makan mikirin orang itu, mau apa-apa mikirin gitu, nggak bisa konsentrasi. Mm. Karena kan serotonin itu salah satunya buat kita fokus dan tidur nyenyak, metabolisme baik. Eh, Pada saat jatuh cinta ya makanya kenapa orang jadi kadang ya jadi susah untuk fokus belajar atau gangguan tidur juga bisa kalau misalnya memang tidak bisa dikelola. Tapi malah jadi ini Gitu. ya, malah jadi mengganggu gitu ya. Iya, tapi ada juga yang enggak loh. Maksud kalau ada nih beberapa kasus ya, Mm-mm. kalau tadinya dia mengalami depresi sebelumnya atau dia dulu memang ada gangguan lah sebelumnya gitu ya, tiba-tiba mengalami jatuh cinta gitu. Malah itu Mm-mm. jadi uring-uringan loh. Secara emosional malah lebih emosi di pas punya pacar ketimbang enggak. Karena mungkin ini kali penyebabnya. Kan orang mengalami depresi kan serotoninnya turun. Mm-mm. Iya benar. Serotonin dan dopamin itu bekerja secara balance konturasi dalam otak kan. Jadi makanya kan harus seimbang nih. Jadi kayak ayunan gitu loh. Dopaminnya kalau orang jatuh cinta dopaminnya berlebihan nih, banjir dopamin, tapi serotoninnya rendah. Makanya itu yang sering terjadi tuh. Kenapa gejalanya seperti tadi gitu, Vin. Terus kalau Oh, secara mm-mm, jadi kayak cukup menjelaskan ya. Dan juga sangat menjelaskan kenapa best friend kita itu sangat-sangat menyebalkan kalau udah lagi jatuh cinta, iya nggak sih? Iya nggak sih? iya, Iya kan? karena Coba deh omonginnya bayang. dia terus. Ngomonginnya dia terus. Ngomonginnya dia melulu. Minum kopi ini kopi kesukaan dia. Apaan dah? Iya kan? Heeh. Nah, Kita lagi tapi ngomongin pada apa? saat yang eh, nah, Mm, tapi pada saat yang dikait-kaitkan. sama kadang dikaitkan ke dia di mana dia bahagia, ya udahlah, di mana dia bahagia kan kita sebagai teman juga kadang ketularan kan bahagianya. Tapi kadang tuh kayak sebentar-sebentar tiba-tiba dibimbang, aduh dia begini nggak ya, dia lagi ngapain ya, itu kayak apaan sih gitu kan, kayak gue di sini loh, ya kan. Nah, itu ternyata pengaruh dari rendahnya serotoninnya yang membuat dia merasa kayak sangat hampa dan merasa Hmm, hidup dia itu nggak lengkap, dan itu juga ternyata mendorong dia untuk nggak mengapresiasi momen-momen yang dia lalui saat ini gitu. iya, bisa bisa seperti itu juga. Makanya kelihatan banget, apalagi kalau misalnya ketemu nih, pas ketemu kan dia banjir Mm-mm. dopamin tuh, seneng banget tuh, kelihatan banget kan. Jadi sekelilingnya itu sampai nggak dihiraukan gitu loh, kan bisa fokus dia fokusnya hanya orang tersebut aja gitu. Misalnya dari Mm-mm. 100 orang, kan? Dia cuma lihat satu Mm-mm. itu yang Mm-mm. ya jadi semuanya diabaikan gitu ya, serasa dunia ini milik berdua gitu. Nah, Mm-mm. terus kalau misalnya yang tadi kata Elvin juga, pada saat sudah mau berpisah, tadi kan sudah Mm-mm. ketemu nih. Nah, itu makanya muncul kayak gejala seperti sakau. Karena kan yang tadinya banjir dopamin, terus tiba-tiba dia kehilangan yang membuat Iya. dia reward sistemnya itu, jadi dia merasa kayak, aduh, jadi sepi lagi deh, dia pergi, sedih deh, Mm. gitu. Sumber dopaminnya hilang ya. Makanya kan Mm-mm. kayak ada lagunya kan, Love is a Drug gitu.
Itu lagu apa tuh? Iya. Tapi ternyata emang mekanisme kerjanya sama ya di otak kita. Hmm. Tapi ini kayaknya mesti diingatin lagi kalau ini tuh kita baru ngebahas satu pilar dari cinta Hmm. tersebut. Kan ada tiga. Nah, ini Oh baru iya. bagian passionnya doang. Nah, Mm-mm. passion itu kalau dibikin simpelnya itu, ya itu yang mendorong kita buat naksir gitu. Kalau kita naksir orang, yang kita rasakan itu bagian passion dari cinta. Ya, Mm-mm. memang cuma satu pilar, tapi bukan berarti dia bukan cinta. Itu juga yang harus diingatkan gitu kan. Kan kadang orang bilang, is it love or lust? Yang saya rasakan ini Mm. cinta atau bukan sih? Enggak, itu cinta. Tapi nggak lengkap. Mm-mm. Jadi Ya. payung gedenya itu Nah, cinta. Payung gedenya mm-mm, cinta. Tapi terbagi jadi payung 3 tadi. betul. Jadi dia terbagi dari tiga struktur. Nah, Mm. struktur yang duanya lagi apa? Kita bahas satu-satu aja. Lebih ke uh, kita yang ide yang populer tentang cinta lah di lingkungan sosial kita saat ini kan ide populer yang dibentuk dari cinta romantis, iya kan? Mm. Apalagi di bulan Februari ini, wah pink semua, iya kan? Semua-muanya pink. Masuk ke toko manapun isinya pink semua, Kenapa pink iya ya? kan? Apa hubungannya ya pink? Nah, itu bingung juga kan? Tapi kan pada dasarnya emang secara psikologis pink itu warna lembut Atau itu dan kali cinta itu, kemerah-merahan pipinya? nah bisa jadi gitu. Nah, yang dimaksud dengan cinta romantis itu ternyata emang ada passionnya juga, tapi Hmm? harus ada satu pilar lagi yang mendukung, namanya intimacy, di mana kita Hmm. harus saling mengenal dengan orang tersebut. Hmm. Mengenal bukan kayak cuman kenal nama, bukan bukan kayak cuman oh iya makanan kesukaan dia ini, udah gitu doang gitu. Atau oh iya dia suka pakai makeup, oh dia nggak suka pakai makeup, oh dia gaya berpakaiannya begini begini begini. Enggak, kenal intimacy itu adalah kenal yang benar-benar kenal mendalam, mengenal dia sebagai individu, sebagai manusia, mengenal cara berpikirnya, itu bagian dari intimacy itu juga adalah menerima perbedaan cara Hmm. berpikir, menerima. Jadi bentuknya kayak gimana sih? Ini kan kayak apa namanya? Kalau kita pisahin nih tanpa passion, Hmm. intimasinya doang ini, itu kita bisa menemukan bentuk intimacy itu dari teman Pertemanan. lama kita, pertemanan, sobatan, sahabat kita yang udah lama kenal, yang Mm-mm. kayak kita kentut pun dia kayak ya udah biasa aja gitu. Oh iya, udah menerima apa Iya kan? adanya lah ya. Hmm. Yang bisa menerima kita apa adanya, yang begitu kita mau curhat, kita mau curhatin apapun, kejadian sememalukan apapun, dia kayak ya oke, ya udah emang lu, Mm-mm. Tapi iya tanpa kan? tadi, Nah, tanpa ada gairah, tanpa ada apa passionnya komitmen. tadi, ya Nah, komitmen. Mm-mm. iya, tanpa passion, tanpa komitmen, itu bentuk cinta di pilar yang intimacy ini, gitu. Hmm. Nah, kalau nama nama teknisnya itu adalah liking, suka. Ketika Hmm. kita suka sama seseorang, suka dalam arti kita suka orangnya, gitu. Mm-mm. Ya Suka kan? berteman sama Nah, orang itu. Mm-mm. betul. Nah, kalau dipadukan, barulah cinta itu bisa disebut romantis. Ada passionnya, dan ada intimasinya. Dua-duanya tinggi. Hmm. Begitu. Nah, Passion sama lalu, intimacy. Hmm. mm-mm. Nah, jadi apa yang diperlihatkan di Hollywood sebagai romantis dan segala macam itu, kalau misalnya kita lihat dengan baik ya, sebenarnya itu palsu. Iya kan? Hmm. Kayak Mm-mm. kayak film-film romcom kan pada umumnya begitu. Tiba-tiba Mm-mm. ada cowok masuk, terus si ceweknya kayak yang langsung wah banget gitu kan. Mm-mm. Iya, Nah, terus si itu. cowoknya itu ngejar-ngejar si cewek itu padahal mereka belum kenal satu sama lain sebelumnya. Yang ngejarnya itu sampai kayak yang diikutin dia kemana, kayak tiba-tiba apa namanya, tiba-tiba dia ngirimin bunga ke kantor padahal si ceweknya belum pernah ngasih tahu sama sekali alamat kantornya.
Terus kalau dipikir-pikir lagi, itu dapat dari mana tuh alamat kantor? Iya kan? Jadi sebenarnya Iya kan? cerita di film itu ini ya, eh, semuanya isinya hanya buat ini aja, apa passion orang aja, karena memainkan emosi Mm-mm, orang kan. betul. Jadi yang ditampilkan adalah passion, tapi dipaketkannya Mm-mm. secara apa namanya sebagai romantis, dilabelkan sebagai Hmm. romantis. Mm-mm. Jadi Padahal teorinya Vin nggak ada apa romantisme, kalau nggak ada passion dan intimacy gitu, ya betul, kan? resep keduanya hilang, itu tidak Mm-mm. romantis, itu Mm. cuman gairah doang yang terlihat. Mm-mm. Mm. Nah, mm-mm. Nah, terus ada pilar ketiga nih, ya kan? Kita Apa mesti tuh? ngomongin pilar ketiga juga. Cinta itu belum sempurna kalau tanpa pilar ketiga, yaitu komitmen, ya kan? Mm. Hubungan boleh Mm-mm. romantis, gitu kan? Hubungan boleh Mm. romantis, ada passion, kita saling mengenal, tapi selingkuh sana Mm. sini. Mm-mm. Oh iya Lah nih, gimana, ya kan? makanya ada teorinya juga. Jadi setiap manusia itu punya apa ya, dorongan itu untuk punya beberapa pasangan pada dasarnya, Mm-mm, katanya gitu ya. Jadi mm-mm. makanya ada kayak, aduh bosen nih, ganti lagi, ganti lagi. Tapi justru karena adanya si komitmen tadi, itu yang membuat dia jadi cukup satu aja, gitu. Betul. Nah, komitmen itu kalau bisa diartikan itu bagian bagian yang dimana kita tambahkan apa namanya selflessnya ke dalam cinta Hmm. itu. Mm-mm. Cinta itu bukan tentang kita gitu. Kan yang dua itu Mm-mm. sebenarnya kalau dilihat dari secara mendalam itu kan tentang kita. Passion. Mm-mm. Ketika kita Mm-mm. naksir orang, kita sebenarnya nggak memperdulikan perasaan orang itu kayak gimana. Yang kita tahu Iya. adalah gue suka nih sama dia, gue suka banget nih sama dia, gue pengen kejar dia, Mm-mm. gue pengen memiliki dia. Oke, kayak Malah sebenarnya kalau cenderung di posesif. cenderung memaksakan, iya posesif kan jadinya. Mm-mm. Mm-mm. Sedangkan di bagian intimasi adalah gue suka sama dia karena ya gue nyaman bersama dia gitu kan. Tapi Ada komitmen tektokan ini lah ya. adalah uh-uh, dia membuat apa dia cocok nih kita sefrekuensi Mm-mm. bersama dia membuat saya senang ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Lagi-lagi bukan tentang orang itu sebenarnya tentang kita. Saya senang makanya saya di sini Mm-mm. gitu. Tapi kalau Mm-mm. komitmen itu lebih ke arah ya kita udah bikin janji bersama. Saya mengorbankan sesuatu untuk bisa bersama kamu gitu. Mm-mm. Apalagi kalau bukan bentuk cinta ya kan. Nah, komitmen ini Mm-mm. ya bentuknya seperti itu. Nah, cinta Mm. seperti apa sih yang cinta yang komitmen doang? Nah, nama teknisnya kalau cinta yang cuman komitmen doang itu termasuk cinta juga nih. Itu Mm. namanya empty love, Mm. cinta kosong. Nah, Waduh, itu empty love ya. Ini biasa kayak orang kosong. dijodohin nggak sih? Yang misalnya, Nah, iya benar. Benar. Orang yang dijodohin itu mereka sebenarnya punya cinta, tapi mm-mm. bentuknya komitmen satu sama lain. Gua nggak bakal ninggalin lu, lu nggak bakal ninggalin gua. Kita saling kenal nggak? Enggak. Tapi mungkin suatu saat kita bisa jadi sesuatu. Simpelnya kan begitu. Mm. Mm-mm. Cuma yang benar nggak sih tuh katanya sering kumpul apa lama-lama cinta itu tumbuh gitu. Kalau sering Mm-mm. bersama, ini masuk nggak di empty love ini? Bisa jadi. Soalnya kan sebenarnya kembali lagi, cinta itu tiga pilar dan tiga pilar ini bukan bukan harus yang satu duluan, yang satu belakangan gitu. Bisa masuk dari tiga-tiganya sekaligus, bisa masuk dari salah satu dulu juga nggak apa-apa. Tapi nggak boleh lupa untuk Hmm. dipupuk yang duanya lagi gitu. Kalau masuk dari salah satu, misalnya orang dicomblangin terima aja ya udah gitu kan ya udah itu mungkin apa namanya secara kultur secara budaya dan emang Hmm. itu Hmm. yang Hmm. kamu yakinkan sesuatu yang baik, it's okay, mulai dari situ. Hmm. Tapi jangan apa namanya jangan sampai kayak yang oke, kita punya ikatan ya ikatannya yang disakralkan, enggak, bangun juga Hmm. intimasinya, bangun Hmm. juga passionnya satu sama lain Hmm. gitu. Yang Hmm. masuk passion doang, itu film Hollywood, naksir-naksiran. Nah, kalau nggak kenal satu sama lain, kalau hubungan mereka nggak
nggak pernah mencoba saling mengenal satu sama lain. Mereka nggak ngedate. Yang cowok cuma kirimin bunga, kirimin parcel, kirimin ini. Yang terjadi apa? Jadi stalker. Iya, malah jadi toksik ya. Lah iya kan? Bisa. Heeh. Jadi Terus, stalker gitu. dan Memang kalau sih. ini, jadi kalau misalnya bonding ya bisa juga ya disebut kayak komitmen itu kan, kalau orang yang sudah berkomitmen bersama, ada bonding, itu kan yang muncul itu hormon oksitosin ya, kayak seperti Mm-mm. apa, ibu dan anaknya gitu, ternyata seperti itu. Jadi orang yang sudah Mm. menjalin saling mendengarkan, saling cerita sama satu sama lain, terus saling support, terus sudah tadi satu passion, benar-benar yang ya mereka menghabiskan waktu juga berkualitas gitu ya, quality time gitu ya. Apalagi Mm-mm. yang yaitu dengan love language-nya mereka masing-masing, tapi mereka berkomitmen. Nah, ini yang naik itu oksitosin sama vasopresin ternyata. Hmm. Nah, itu Gitu. mekanismenya kayak gimana tuh? Itu sebenarnya barusan gue mau tanya nih. Soalnya kan Hmm. yang passion itu udah terjelaskan. Tapi yang Mm-mm. liking, yang intimacy sama komitmen ini yang secara neurobiologisnya belum terjelaskan, ya kan? Mm-mm. Barusan mau nanya. Tapi ini kayak ini loh, nyambung loh sebenarnya. Jadi Hmm. kayak misalnya gini, pada saat tadi ya dopaminnya naik, kan orang pada saat sangat tertarik, punya daya tarik, infatuation gitu ya, kan dopaminnya naik Mm-mm. tuh. Eh, itu jadi efek, dia akan mencari efek yang bikin dia semangat. Dia akan mencari kayak cinta. Makanya kalau seandainya dia hanya fokus di situ aja, di mencari reward, itu takutnya dia jadi adiksi cinta. Ada yang bilang seperti itu, kayak Mm. mencari-cari seperti itu. Tapi kalau yang ada komitmen, mereka ya udah memutuskan untuk komitmen nih. Nah, itu kan Mm-mm. ada vasopresin pada laki-laki. Nah, ini katanya ada Mm-mm. gennya loh. Jadi kalau si Oh, genom iya. yang menghasilkan vasopresinnya itu pendek, alel pendek, itu kecenderungan untuk selingkuh lebih besar. Kalau dia genomnya itu alelnya panjang, itu dia vasopresinnya lebih banyak, dia akan lebih cenderung setia. Jadi vasopresin ini yang tadi kan, ingat nggak yang tadi kita bahas tentang serotonin kok kayak merasa kosong gitu ya, dia mikir-mikirin orang tersebut. Nah, dan bisa jadi nih kalau misalnya dia lihat orang lain lagi yang lebih keren, kalau misal itu Mm-mm. hanya dengan gairah, dia bisa melihat orang yang lebih daripada pasangan yang sekarang, itu dia bisa lagi jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi gitu. Tapi kalau dia punya komitmen tadi dan ada vasopresin, ada oksitosin, ada bonding, yaitu Mm. akan terkerucut. Enggak, dia akan tetap setia sama orang ini. Gitu, ternyata seperti itu. Oh, berarti vasopresin ini istilahnya kayak salah satu hormon yang mengatur fungsi kita untuk menahan diri, ya kan? Iya, Mm-mm. dia munculnya pada pria loh, padahal pada pria justru Oh vasopresin iya. ini. Heeh. Kalau perempuan itu lebih oksitosin yang lebih banyak. Karena Tapi laki-laki, kenapa begitu? Ya, kenapa ya. laki-laki? Kenapa laki-laki? Karena Heeh. ternyata perempuan itu dia dari secara genetik dia memang lebih mencari pasangannya itu satu atau dua aja gitu. Dalam Mm-mm. hidupnya ya udah. Tapi kalau pria itu lebih banyak. Makanya kalau Mm. dia hanya menuruti si gairahnya itu, dia bisa tuh beberapa orang kan. Tapi dengan dia punya vasopresin ini, dia jadi fokus aja satu gitu. Mm. Nah, vasopresin ini muncul pada saat tadi ada keterikatan, intimasi, dan komitmen ini. Terima Oh kasih buat gitu. kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.